Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Seperti yang ada di dalam RPS, bahwa pertemuan hari ini akan membahas mengenai filsafat agama, filsafat etika, dan filsafat hukum. Benar bukan? Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang alam semesta, tentang manusia, apa kaitannya dengan materi berikutnya. Jadi kita telah melihat begitu luar biasanya alam semesta, begitu hebatnya alam semesta. Tentu ada penciptaan alam semesta. Kalau ada penciptaan, tentu ada pencipta. Ya. Jadi suatu pandangan mengenai keyakinan dari agama Islam yang dimana saat itu Rasulullah ya memohon untuk melihat Tuhannya, hanya dipertontonkan sebagai sinar yang begitu menyilaukan. Orang sehebat Rasulullah tidak tahan melihatnya, begitu. Benar gak? Ya. Jadi dalam pandangan yang lain di agama Hindu, ya, pencipta tadi digambarkan suatu energi potensial yang maha dasar. Potensial itu tidak tampak tetapi memiliki daya yang begitu hebat. Kalau kita bicara mengenai potensial yang luar biasa, seperti ini, kita tidak melihat gravitasi di sini, tapi ini memiliki potensial gravitasi. Ketika ini saya lepas, celaka mbak ya, hati-hati latah kembali dulu maksudnya. Ya, jadi memiliki gaya potensial. Setelah saya jatuhkan, begitu saya bukan jatuhkan, tetapi saya hanya melepas, ada potensial. Potensial dari suatu energi yang luar biasa. Kalau kita pernah mendengar begitu suara batuk-batuk, bukan batuk-batuk saya tidak medeni, cuma medeni kucing tok begitu, tapi suara batuk-batuk gunung berapi begitu. Nah, berarti gunung tadi mau meletus. Kita dekat mendengarnya seperti suatu hembusan nafas. Ini menakutkan, bukan menggelikan ini. Jadi menakutkan. Jadi seperti jauh pun seperti hentakan. Hanya seperti itu potensial. Tidak ada dinamika di situ. Sang Maha Dasar, sesuatu yang besar tadi, tidak ada dinamika di situ. Kemudian diciptakanlah sesuatu yang berbentuk air, di mana-mana air. Ya, banyak pemahaman mengenai penciptaan alam semesta ini berawal dari air, seperti halnya pada keyakinan Hindu. Gitu. Nafas tadi dikatakan Brahmain, menciptakan air yang ternyata tidak ada dinamika apapun, hanya air begitu saja. Kemudian dibuatlah telur raksasa, telur emas, yang menetas menjadi sang pencipta itu sendiri, yaitu Brahma. Ya. Ciptaan dibuat, rancang bangun dibuat dengan luar biasanya, yang kita pahami paling mudah dalam bentuk tata surya yang terdekat dari bumi kita, matahari, bintang yang terdekat dari bumi kita, ada gravitasi matahari kita mengelilingi, dan sebagaimana jalan dari tata surya tadi memungkinkan kita bisa hidup di bumi ini dengan dukungan rancang bangun yang lain. Bisa dipahami begitu ya. Sang pencipta ada dua partner begitu, yaitu ada sang pemelihara dan penghancur. Anda menghadapi penghancuran, ya kalau sudah yang menghancurkan sang kuasa, Anda tidak boleh protes begitu. Ada saatnya manusia harus mati. Ada pengurai di sana nanti di tanah, ada semut pengurai dan bakteri pengurai yang lain, begitu hancur fisik kita.
ya memang dibuat seperti itu. Kalau tidak kita bayangkan kalau manusia ini hidup terus seperti apa gitu ya. Yang perot-perot semakin nggak laku. Ini semakin menyakitkan barangkali, dan begitu penuhnya bumi barangkali. Ya. Ada pemelihara, secara otomatis mekanisme orang menebang pohon sebetulnya tentu akan muncul pohon yang baru. Ya. Kalau itu dilawan dan kita sendiri tidak bisa menyelaraskan, jadi selaras itu tidak sekedar alam seperti itu, biarkan saja. Tetapi manusia lebih gila lagi daripada alam begitu. Kecepatannya begitu dibabati terus. Kalau akhirnya pun banjir dan kita sengsara di situ, tentu ada pemikiran mengenai moralitas reboisasi. Begitu juga dengan sampah, sedikit orang buang sampah di sungai. Barangkali kalau ada hujan keder begitu dibawa ke laut, ya dimakan ikan hiu yang suka sampah begitu. Ya sampah hiu goblok begitu. Ini barangkali bisa terjadi. Tetapi kalau begitu banyaknya sampah di sungai dan dibawa ke laut, dibilang muncul lagi timbunan sampah dan seterusnya sampai laut memuntahkan kembali ke daratan. Di Ancol ada fenomena kayak gitu. Tentu kita pun sedih. Ya, intinya apa? Di sana kok banyak plastik ternyata. Akhirnya ada reaksi dari manusia untuk memanfaatkan plastik seminim mungkin. Ini reaksi dari suatu pemeliharaan begitu. Kemudian ada pemeliharaan, ada penghancur tadi. Ya, gak ada yang protes tuh kalau penghancur tadi mati ya mati. Kalau mau mati pun kelihatan dia itu nggak kasih ngapi. Orang-orang boleh ke wong kudu sing sondro ke malaikat, kok malaikat teko kok bedule ya. Cuk, bahu nggak mungkin begitu. Bisa dipahami. Jadi dari situ kita melihat bahwa dari energi luar biasa tadi, rancang bangunan luar biasa, salah satunya hanya manusia yang ada kenakalan juga begitu, yang kadang lupa begitu. Ya, agama itu kita harus memahami pencipta. Awalnya seperti itu, doa-doa yang dari pendahulu kita juga seperti itu, memberikan bahwa semuanya hanya Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, kita kembalikan agama tadi kepada itu kuasa Tuhan. Manusia itu abdi. Abdi itu kalau kita mau beribadah, misalkan 5 waktu artinya sholat abdi. Ya, sembahyang ya silahkan kalau mau ngomong sembahyang. Menurut saya Tuhan, bagi keyakinan saya tidak perlu ada persembahan begitu. Ya, itu sisi-sisi bahasa saja yang barangkali turunan dari keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Oke, tidak masalah. Ya, itu yang perlu dicamkan bahwa kita abdi. Segalanya Tuhan, suci juga milik Tuhan, puji juga milik Tuhan, kuasa juga milik Tuhan dan sebagainya. Itu yang perlu dicamkan. Ya. Yang jadi masalah sekarang, ya, orang banyak berpikiran mengenai hal yang positif, barangkali karena adanya konflik budaya. Saya di sini nggak pernah kemana-mana, terus ke Jakarta, oh ternyata dunia sudah berubah. Ini yang menjadi tantangan begitu. Sehingga orang yang sudah corak marit sendiri memiliki pemikiran mengenai sesuatu yang benar, ada tidak yang 100% benar, tidak. Jadi ada diskonstruksi terhadap agama. Suatu pemahaman yang senantiasa melakukan perenungan kritis, ya. Perenungan kritis selalu melakukan itu terhadap suatu pandangan-pandangan baru. Dan lawannya adalah kaum-kaum fundamentalis yang mencoba serasa sucinya diri begitu, seakan-akan dia fundamentalis begitu. Kaum fundamentalis yang banyak memunculkan bahkan sikap-sikap radikal, yang barangkali radikal muncul dari kaum liberalis juga begitu ya. Ada kepentingan begitu. Ada suatu liberalis
yang Islam. Orang enak kalau ngomong gitu pelan Islamnya, tapi saya ini liberalis, tapi ingat-ingat saya ini Islam. Nah itulah yang nakutkan begitu. Siapa yang berani begitu diajak berdebat ke filosof, ya sudahlah kamu benar begitu daripada aku diantemi. Ini yang terjadi seperti itu. Barangkali itu ya Anda bisa paham ya. Ada juga yang misalkan di kajian akademis ada grup WA atau mungkin ya ada website begitu di Fakultas Ekonomi yang membahas akademik ya, tidak ada iklan, tidak apa-apa, ada apa-apa tiba-tiba ada yang mengiklankan ini loh saya punya biru perjalanan ke Mekah murah dan sebagainya ya. Ini nggak pantas, mungkin agamanya bagus tapi pelakunya yang terlalu liberalis, nggak ngirim jurnal atau nggak bahas apa, tapi ngirim iklan yang berbau agama. Ini yang perlu kita paham. Oke, kemudian bicara mengenai etika, kemarin sudah sedikit saya ungkap. Etika adalah teori tentang moralitas, pemikiran mengenai moralitas. Iya. Moralitas adalah bagian dari norma moral. Ada 3 norma: moralitas, norma hukum, dan sopan santun. Yang ketiganya barangkali bisa bertentangan. Ya, aturan hukum wajib orang bayar pajak, tetapi saya pengusaha tidak bayar pajak, melanggar hukum, tapi secara moralitas saya bisa dibenarkan karena negaraku ya menciptakan senjata nuklir misalnya seperti itu. Saya tidak membayar. Consensus objectur bisa berbeda satu dengan yang lain. Kemarin contoh yang lain ada Robin Hood, ada Zorro begitu yang mencuri dan diberikan kepada fakir miskin karena kondisinya sudah suram menarik. Begitu kerasnya penguasa, hukum digunakan untuk kepentingan saja ya. Ada pungli di mana-mana, masyarakat tertindas, tindakan pencurian tadi bisa dikatakan bermoral, walaupun sisi hukum mengatakan ini salah. Bisa dipahami? Bisa. Contoh yang lain dimana Pak? Selingkuh ada di berbagai macam budaya, tapi kalau orang selingkuh itu berkata, hai kamu harus selingkuh seperti saya karena selingkuh itu indah, begitu vulgarnya berkata seperti itu, ateis pun akan marah. Bisa dipahami ya? Di sini boleh pakai pakaian di atas lutut, gak ada larangan, gak ada tulisannya di atas lutut nggak boleh. Ya tidak apa-apa, asalkan orang itu biasa-biasa saja jalannya, kecuali kalau setiap ada cowok lihat pahaku sambil joget-joget, apalagi sama apalagi dia sama istrinya, wah istrinya ngamuk sih, ada 5 istri digitukan semua marah. Kita perlu mengingatkan karena itu adalah anti-moral. Bisa dipahami batasan itu. Oke, ini etika. Jadi sejarah etika dimulai memang awal pemikiran etika dari Yunani. Ya, 3 abad sebelum Masehi muncul yang namanya Stoa. Stoa itu bagaimana manusia itu mampu menyelaraskan diri dengan hukum raya alam ini, ya, hukum alam raya diseimbangkan, menyelaraskan, mengingatkan, bahkan menerima damai, tentram, selaras, harmoni. Seperti Jawa nerimo, bukan pandangan tidak berbuat apa-apa, tapi kekuatan karakter yang luar biasa menghadapi realita tanpa patah. Bisa dipahami? Ya, bisa. Kondisi yang terneri, misalkan ada perampok terus kemudian menusuk perut kita dan terurai usus kita, oh ya sudah begitu, sangat berat memahaminya. Ya. Oleh karena itu sangat luar biasa, tapi nggak enak mau diomongkan begitu. Ya. Pada abad itu juga muncul guru yang luar biasa,
kondisi dari perpecahan Iskandar Agung munculkan kerajaan-kerajaan besar, rakyat begitu menderita, kondisi sosial memprihatinkan, kultural sosial begitu mencekam di situ. Seorang guru bernama Epikuros mencoba untuk mengajak para santrinya, para mantrinya, para muridnya untuk menikmati apa yang ada sebisanya. Jangan dekati kegelisahan, kesusahan, sesuatu yang bikin kita nggak enak, prihatin. Dekati orang-orang yang kita berubah, mengapa harus dikali sultan begitu, karena Anda akan diejek saja. Udah nikmati yang ada, nasi sepiring ini enak, kita pandang itu makanan yang luar biasa, kita sehat begini luar biasa ya. Pandangan itu mengajak mereka, ya, para santri untuk menikmati apa yang ada, kesederhanaan, terwujud dalam kesederhanaan, menikmati keterbatasan. Saya melihat bunga mekar, ya sudah, harus ada pengendalian di situ. Dilihat, oke, dipetik, nggak perlu begitu. Makan ya jangan makan terus potongmu berde gitu, biar jauh antara geger dan budel, Pak, begitu. Itu namanya orang makmur. Kalau sudah mepet budel sama geger itu orang keremede, Pak. Enggak seperti itu, tetapi pengendalian juga penting. Walaupun keterbatasan ada pun ya dikendalikan. Kalau kita cukup setengah piring berikan tetangga kita yang memang tidak bisa makan sekali. Ini pandangan dari Epikuros, banyak senyum melihatnya, muridnya dia selalu tampak bahagia begitu. Apakah pandangan ini baik? Ya tentu melawan keprihatinan itu baik apa tidak. Sudut pandang ini saya anggap tepat dalam kondisi kita berpasrah saat tidak bisa berbuat apa-apa dan perlu untuk menenangkan diri sewaktu kita bisa merenung di dalam sebuah kotak rumah kita misalkan, ya, nikmati itu, tenangkan dirimu, barangkali pandangan ini sangat baik. Oke, kemudian lebih luas lagi tadi pandangan yang sempit berkaitan dengan kehidupan yang memang terpaksa begitu. Pandangan lebih hebat lagi ada pada Aristoteles, ya, abad 4 Masehi. Dia melihat harta, ya, nama dan nikmat dalam porsi yang tepat. Harta memahamkan kepada masyarakat Yunani begitu gampang karena ada mitos the Midas touch gitu ya, dimana kemampuannya luar biasa memegang sesuatu menjadi emas karena harapannya adalah harta itu dipandang sebagai kekayaan yang luar biasa, dimana orang pahamnya itu emas, setiap dipegang menjadi emas. Saat dia lapar dia harus makan menjadi emas. Ini jadi masalah juga begitu karena dia tidak bisa makan dan akhirnya mati kelaparan. Bagi Aristoteles harta penting sebagai pemuas atau bahkan lebih pada pengganti kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau tidak makan susah dong untuk bahagia, ya, lebih mudah begitu. Kemudian mengenai nama, ternama penting tidak, bisa menjadi penting, bisa menjadi membahagiakan, bisa menjadi tidak. Kalau nama itu hanya kita coba cari saja dengan instan, pengrajin, pada pengrajinnya ngopo-opo, seakan-akan saya buat dia pengrajin yang hebat, padahal nggak ada hebatnya sama sekali. Paham maksud saya? Saya ingin tunjukkan, dan senang sekali pengrajin disuruh berfoto di hadapan wartawan. Di suara mereka terpampang besar sekali setengah halaman. Wih, dipajang di ruang tamu. Saya ngomong juga ini sebenarnya nggak penting begitu, karena saya pernah merasakan itu. Ya. Bukan ternama yang penting, tetapi bagaimana di dalam pandangan Aristoteles, ya, memanfaatkan potensi menjadi sesuatu yang nyata, itu yang terpenting. Kualitas.
kualitas itu menjadi nama atau tidak, ya terserah. Bisa dipahami. Ya, jadi dulu banyak pejuang-pejuang begitu, ya satria-satria yang akhirnya tidak bisa berkarya dan tidak dihormati, meninggal karena sakit hati begitu barangkali. Oke, menjadi petani yang berkualitas, ya usah berternama. Mengenai ternama, kalau Tuhan meminta dimuliakan nampak dengan ternama, it's okay, baik. Kemudian berkaitan dengan nikmat tadi, sama rangkaiannya, ujungnya dari pemahaman Aristoteles adalah memanfaatkan potensi yang ada menjadi nyata, dan itu nikmat. Nikmat tidak sekedar lahiriah, kita makan kenyang, kita nikmat, setelah itu hilang lagi, pengen makan yang lebih hebat lagi. Orang kaya biasa kaya, nikmat susah, nggak ada nikmatnya. Orang kaya hanya duduk diam di rumah, nggak ada nikmatnya, kata Aristoteles. Ya. Harus menunjukkan sesuatu yang karya. Nikmat makan, apa lagi? Nikmat seks, ya besok minta lagi istri 2 begitu, barangkali. Ya. Jadi bagi Aristoteles kenikmatan itu akan muncul kalau senantiasa orang itu terus-menerus mengejar kualitas, termasuk pada disabilitas sekalipun, kalau masih mampu untuk itu perjuangkan. Saya merasa menjadi biasa saja, saya lebih menikmati itu. Kecuali di Mekah, kadangkala saya pengen menunjukkan saya ini nggak kelihatan begitu, tapi orang nggak percaya karena saya ganteng barangkali begitu ya. Pakai kacamata nggak mungkin buta pakai kacamata begitu, dan saya pura-pura begini masih orang tidak paham, dan ujung-ujungnya tetap dicotot Laskar begitu. Ini saya di sini merasakan ini merasa normal, bagus, saya tidak apa jalan ke sini saya biasa saja. Orang melihatnya, teman saya juga melihatnya biasa saja. Saat saya dibilang kamu nggak pernah kumpul gini kesana kesini dan sebagainya, itu butuh energi. Kalau harus ngajak istri ya repot juga. Saya bilang saya gini, masa sih kondisinya gitu, pasti nggak percaya. Apalagi bikin buku, nggak percaya lagi begitu ya. Ya, tapi hanya percaya karena saya cerita begini prosesnya begitu. Saya pernah bikin buku ya berkaitan dengan hal-hal yang sensitif karena saya saat itu lagi sensitif, sehingga yang saya deketi Tuhan sehingga sifat religi pribadi saya itu mencuat gitu. Dan ini secara sombong pengen saya uraikan, saya pengen dapat pengakuan di situ. Tapi orang tua saya bilang, kamu ini orang akuntansi tapi ngomongin kayak gitu. Akuntansi buat buku akuntansi. Kalau kamu bikin ceramah begitu, kamu dipercaya, kamu nanti diperolok. Ya karena itu pengalaman pribadi kamu yang kamu anggap nyata, tapi orang lain melihat pengalaman itu distorsi, bisa jadi dalam keyakinannya mereka menganggap ceritamu itu nyata misalkan, dan melakukan hal yang sama dan tidak memperoleh pengalaman yang sama. Bohong orang ini. Bisa dipahami? Itulah distorsi kadang muncul dari pengalaman, bukan fundamentalis. Doa pun akhirnya berkembang banyak. Ya Allah, bunuhlah selingkuhan pacarku, ya, bisa terus sama dia begitu. Ini yang terjadi karena pengalaman Anda merasa sakit hati dan meminta Tuhan membunuh, seolah-olah Anda adalah pasukan dan pasukannya, pemimpin pasukan itu Tuhan. Tidak bisa dipahami. Hancurkanlah kaum Yahudi, bahasa apaan itu? Ya. Jadi kembalikan lagi kepada pemahaman tadi, filsafat agama, tujuan kita. Kita pahami, kita abdi, kita harus mampu berapresiasi terhadap kenikmatan rohani kita yang terpenting di situ. Ya, kalau Anda itu diberi rezeki yang lebih, ya di pandangan Aristoteles juga melihat sisi sosial. Manusia itu makhluk sosial, salah satunya ya, supaya apa? Di dalam pemahaman mengenai filsafat agama, satu juga yang harus Anda yakini bahwa Tuhan telah menjamin hidup kita. Sistem rancang bangun Tuhan bukan otomatis begitu, tidak. Melalui batiniah manusia yang harus dipuaskan melalui apresiasinya. Kalau enggak
Kalau mampu ya membantu yang tidak mampu, supaya orang yang tidak mampu pun mampu bersyukur dan berdoa kepada kita. Ini Aristoteles. Sosial, manusia makhluk sosial. Kalau binatang masuk sosial ya terserah. Ini ngomongin manusia. Semut ki sosial pak. Cacing pun yang kawin ya sosial ketemu, tapi cacing kawin dulu ya orang sosial. Hanya ngomongkan mengenai kewan, ini manusia begitu ya. Paham ya? Oke, jadi itulah rancang bangun, yakin bahwa memang Tuhan telah menjamin. Saya ngomong, saya disciple, saya harus yakin karena saya masih mampu, saya tidak berani sombong, tapi alhamdulillah ya. Saat saya ditanya sama anak lebih membuktikan lagi, kamu nggak tahu ayahmu kayak gini. Anak belum bisa menerima itu, tapi kalau saya usahakan, itu kan lebih keren begitu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Misalnya orang nggak bisa apa-apa di luar, nggak bisa keluar, dia disable semua anggota tubuhnya, dia hanya bisa melihat di luar, dia teriakan-teriakan, ketawa-ketawa begitu bentuk sedihnya, kecuali yang ketawa tadi datang dan menyapa, hai, atau datang ke tempat tidurnya mengelus, menitipin apa, kalau masih anak-anak berikan dia mainan, dan dia bisa bersyukur di situ. Syukur orang seperti itu luar biasa, dan dia akan berdoa untuk kita. Itu Aristoteles. Jadi sosial, dia juga suka ada politik, tapi politik tidak seperti yang Anda pikirkan barangkali. Dia berpikiran simpel karena saat itu memang belum kompleks begitu. Ada alun-alun di pemerintah, ada banyak alun-alun. Mari sama-sama berpikir mengenai bagaimana supaya polis itu kota atau negara kecil begitu, supaya negara kita menjadi baik. Itu Aristoteles. Saya dipahami ya? Jadi pandangannya lebih bisa diterima. Anda belajar politik 1 semester minimal harus mendapat materi Aristoteles. Apalagi kalau belajar mengenai filsafat bisa 4 semester sendiri khusus Aristoteles begitu. Ya mungkin ada kritik di situ, perkembangan dari suatu budaya, peradaban dan sebagainya. Ya. Di perusahaan pun sangat logis pemikiran itu, ya. Jadi potensi karyawan itu penting untuk goal perusahaan supaya tercapai. Nggak mungkin goal perusahaan nggak tercapai, kita bahagia saja deh, nggak usah digaji, nggak apa, Anda kerja saja, nggak tercapai target kita ya happy saja. Emang begitu. Yang lebih gila lagi, manusia dikatakan potensi, sudah ada ahlinya untuk melihat kinerja. Iki kerjanya apik, iki kerjanya elek, iki kerjanya sedengan. Sudah tahu gitu, digaji beda-beda. Ada yang lihat, aku juga kerja, gaji itu kok lo cilik sekokui. Nah ini yang ngeri lagi, itu manusia gila. Padahal yang lihat adalah orang yang paham mengenai itu. Oleh karena itu di dalam perusahaan ada kalanya ya gaji itu disembunyikan. Ada suatu aturan hukum yang mengikat suatu usaha itu saja, begitu aturan. Tidak boleh pelanggaran keras untuk memberitahukan gaji kita kepada yang lain. Bisa dipahami? Ya, itu Aristoteles. Kemudian hukum. Sebenarnya dalam filsafat nggak suka deh filsafat kok ngomong ke hukum, ya. Apalagi agama ngomong ke hukum, ya. Ranahnya beda-beda. Demokrasi kalau sudah bagus, barangkali agama dan hukum itu menjadi tidak perlu. Itu pandangan orang yang sangat demokratis, tapi mungkin orang demokratis ya tidak seperti itu juga begitu. Artinya dalam demokrasi itu ada pemikiran mengenai rasionalitas, perdebatan mengenai hal-hal yang sifatnya rasional, nggak perlu lagi apalagi ngomongin penistaan agama. Wah, itu berarti bukan lagi masalah rasionalitas, tetapi superpower dari suatu tindakan saja orang salah tidak sesuai dengan agamanya dianggap meresahkan masyarakat ini. Tapi hukum itu nyatanya seperti itu. The people power, keadilan, kemudahan, pelepasannya pun bisa karena mempertimbangkan kedamaian begitu ya. Contohnya nelayan yang harusnya dihukum Cina begitu, tetapi yang muncul justru biarkanlah dia
mengambil ikan di tempatmu. Dan kalau kita berani benar begitu dan dia juga berani berapi begitu ya. Yang berangkat dia presiden kita sendiri, malah ada yang bilang begitu, tidak nasionalis sekali. Tapi inilah, atau mungkin contoh yang lain ada permintaan dari Amerika misalkan warga negaranya mau dihukum mati karena kasus apa begitu. Jangan dong, dan tidak dilakukan. Artinya ada kepentingan di situ. Mengapa saya bilang mengenai itu? Karena saya yakin hukum ini harus ditegakkan, kalau tidak susah. Jangan ngomong hukum kita dari mana-mana. Itu pandangan etis yang kebetulan masuk di Indonesia kontinental. Begitu, kalau tidak kita resah mau pulang, nanti ada jambret, ada pencuri, ada pembunuh yang ketawa ke TV saja. Tak kasih oleh-oleh kepala di sop ya Pak ya. Begitu malahan, aduh berat banget itu ya. Ini jangan sampai begitu. Dan hukum bicara di situ, di zaman Rasul pun sama, hukum berjalan seperti itu. Bukan negara Islam barangkali menurut saya ya, karena penegakan dari hukum itu tidak karena berangkat pada kesepakatan ya. Ada tanah haram yang tidak boleh dimasuki. Mana ada tanah haram sebenarnya kalau kita humanis, tapi karena perilaku orang, kalau datang ke sini orang lain itu, kita lagi jamaah kita dipukulin begitu, meresahkan, sehingga ada suatu kesepakatan dengan masuk ke sini. Bisa dipahami. Saat Husain sampai ke dengan Kufah begitu, karena dimohon diminta oleh masyarakat sana, wahai kau yang patut menjadi pimpinan kami ya, Ubaidillah di situ pemimpin di sana tidak suka ya, yang disuruh memantau Husain di Kufah tadi juga terbunuh begitu, dihukum, dan akhirnya Husain pun dipenggal. Bicara mengenai itu karena sejarah kita lihat di situ ternyata tidak ada hukum kisos karena menghormati. Inilah, jangan kita coba memaksa diri, kita lihat sejarah saja. Peradaban yang semakin Islami itu bagus kalau bisa ciptakan, dan tidak sekedar dalam tataran fisikly saja tapaan, tetapi sampai ke dalam tataran batinnya. Anggu hijab, yo jangan munafik minimal. Gak munafik itu ya seperti orang Kufah tadi. Saya ulangi lagi, yaitu berkaitan dengan pemahaman di diri kita adalah abdi, bahwa Tuhan itu pasti menjamin hidup kita, keselarasan yang perlu dipahami. Itu saya mau bicara mengenai etika Jawa yang banyak bicara mengenai keselarasan, hebat banget itu ramuan dari banyak filsuf begitu barangkali ya. Kemudian apresiasi terhadap kenikmatan rohaniah, karena itu bentuk keselarasan yang sesungguhnya. Ada yang mau bertanya silahkan. Ya, maju saja, maju, sebutkan nama ininya dulu. Perkenalkan, nama saya Dila Apriliana, NIM 2017-12-149. Pertanyaan saya, tentang filsafat agama, berdoa itu konteksnya seperti apa? Terima kasih. Ayo kumpul di hutan, kita melakukan perenungan. Di tempat itu sepi, kita lihat diri kita sudah benar belum. Kita memuji Tuhan karena ada syukur banyak kenikmatan yang kita dapatkan di kota sana. Kita berdoa. Setelah itu besok kita berjalan kaki 10 km menuju ke pantai, kita beristighosah karena tempat itu begitu luas, jauh, biru begitu, memanjatkan doa. Penting sekali bagi saya doa itu karena menimbulkan syukur. Kita kembalikan lagi pada pemahaman agama bahwa semua itu rancang bangun Tuhan terjadi sebegitunya ya.
Bukan berarti kita tidak berupaya, itu ngenyek Gusti Allah. Kowe ndonga tapi ora nglakoni apa-apa. Bukan seperti itu, tetapi dengan berdoa kalau sesuatu itu terjadi kita bersyukur karena semua adalah karena Tuhan. Orang kita jadi seorang pemuka agama pun kiai misalkan, aku guru-guru ngaji kuki tenanan, bengi ngapake Al-Qur'an, aku ngasih karo iki. Bisa jadi kan? Ya bisa jadi. Atau mungkin Anda begitu masuk CPNS, saya sudah belajar dan sekian-sekian. Nah, seakan-akan saya. Nafsunya yang bicara, kita merupakan roh kita yang bisa saja kalau kereta api listrik kemarin tiba-tiba dikhususkan listriknya, masinisnya mau ngencengin ya raiso ya. Kita kadang lupa. Contoh yang berbeda, ada seorang petani yang punya anak dan anaknya ingin melanjutkan ke SMP, MI, saya pengen ke STS. Pak, kamu tahu ayahmu hanya buruh tani, bisanya di MI, kamu sudah bisa baca, kamu sudah bisa berhitung, cukuplah itu jadi bekal kamu. Karena ayahmu ini cuma buruh tani, jadi syukuri saja. Nah ini petani yang senantiasa berdoa bersyukur dia dapat makan. Aku mau bekerja, berikan saya makan. Dia makan dengan tempe sama anak-anaknya, itu bahagia. Bisa dipahami? Ya stoik sekali, tapi itulah contoh dari doa. Doa yang terpenting adalah fokus kepada tadi, intinya kepada kembalikan agama tadi, ya, abdi dan sebagainya. Kita hanya minta saja sampaikan kepada Tuhan bahwa ya kita berhak atas kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat begitu, dan jauhkan saya dari api neraka. Cuma pengalaman yang lebih itu yang saya akan mendominasi doa-doa yang lebih. Kowe nunggu ngene, kowe untuk ngene. Kamu harus kudu di Mekah. Saya ngomongnya begitu, sampai di Mekah nanti berpasrah itu luar biasa. Itu pengalaman yang barangkali benar bagi saya, tetapi bisa salah orang memahaminya sehingga mengalami pengalaman yang berbeda. Padahal dia selamat juga. Aku semaput yang kono, semua Fatihah semaput. Tapi kan banyak modal juga. Ya sudah, apalagi ya. Tapi dia tidak bisa menganggap itu sebagai kenikmatan rohani. Ini pengalaman itu sensitif. Tadi kata ayah saya, kamu kalau ngomongkan itu boleh kalau kamu memang bidangnya itu. Tapi saya sempat ke bidang itu karena saya sempat marginal di kelompok saya begitu. Saya ketawa. Ya. Oke. Itu ya, untuk poin aja doanya sekarang. Artinya jangan jauh. Tapi sekali saya mau banyak muji itu yang muncul ya tunggu. Pujilah Tuhan. Ya, itu nikmat dan insya Allah doamu akan didengarkan. Ya fokus saja langsung ke kebahagiaan begitu. Karena alam bawah sadar itu sudah mengajak kita untuk pengen mau apa, paham ya? Itu yang ngeri. Taruh pengen mau jauh-jauh dalam alam bawah sadar. Kalau pengen bikin di stop, lihat di dalam channel saya ada itu memasukkan pikiran kita ke alam bawah sadar melalui tombol. Nah, itu silakan. Ada yang lain lagi mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal di satu bulan. Bagaimana kalau dari Anda langsung yang tidak kita ingin memberi sesuatu tapi baginya itu harus ada batasannya itu. Intinya itu bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu supaya tidak terlanjur ke hal yang biasa. Oke. Dosennya filsafat tapi sedikit agamis. Tapi saya dalam sudut filosofis bisa.
saya bawa sedikit ke dalam ritualis yang saya ritualis saja, syariat ya syariat saja, saya nggak ngomong hakikat. Kadang orang hakikat mencoba menenangkan diri, tetapi kadang rasa maaf pun susah karena kita harus tahu, kamu harus tahu, saya harus tahu begitu. Itu saya hilangkan berkomunikasi dengan Tuhan saat saya tadi mengenai nafsu ya, saya bicara mengenai komunikasi dengan Tuhan. Sholat tadi ya, sholat kadang pikiran kita mengembara, tiba-tiba ingat apa dan itu Anda rasakan penting dan seakan memburu Anda untuk sholat lebih cepat. Itu pun hawa nafsu. Kembalikan kepada kesadaran kita. Kembalikan kepada tadi kesadaran Tuhan begitu, rasakan doa terutama Al-Fatihah begitu, rasakan nadanya ya, rasakan panjang pendeknya begitu ya. Rukuk, rasakan di posisi rukuk itu, ambil segeralah, kamu sering sholat begitu, sholat rasakan rukuk yang lama, rukuk lama bukan doanya tambah begitu, tapi pada posisi itu kembalikan kepada keyakinan kita, kesadaran biasa saja, rasakan biasa saja. Kalau bisa atur nafas, tapi kalau atur nafas bikin kamu lebih memburu berkaitan dengan nafsu begitu merasa hebat ya, lupakan atur nafas. Biasa saja. Kalau sempat memuji Tuhan ya, pujilah ya, apapun itu suci Allah maupun pujiannya milik Allah, alhamdulillah dan sebagainya. Ya, itu saja. Artinya itu metode, salah satu metode yang lain adalah membiasakan diri untuk mengembalikan kepada itu. Sebenarnya kita meminta alam bawah sadar kita untuk capai keinginan itu ya, tapi jangan sungguh hanya lepaskan saja. Metode itu sudah meminta diri kita di alam bawah sadar kita yang tidak mengganggu kesehatan kita, yang tidak merusak pikiran kita, tidak menggilangkan kita barangkali karena sering punya nafsu begitu. Hati-hati gila nafsu gitu ya. Sadar ya, sabar. Oke, ada lagi? Tidak ada? Cukup? Ya, silakan. Dicatat nanti namanya kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abida, NIM 2017-12-114. Saya mau bertanya Pak, berkaitan dengan stua. Pandangan stua menurut Bapak itu apakah cukup humanis? Terima kasih. Kelompok Stoa walaupun tidak humanis, dia fundamentalis, paham teologis barangkali sekarang bertahan. Seluruh humanis walaupun berangkat pada sisi manusia. Oke, jadi Stoa tadi begitu dikagumi, ya. Tetapi manusia itu sulit untuk seperti itu. Tadi orang yang beribadah pun akhirnya bisa tergoda, bisa menjadi munafik. Benar nggak? Yang akhirnya tidak bersekutu sama sekali karena menyekutukan Tuhannya. Ya, jadi setua pertahanan itu sampai titik penghabisan luar biasa. Ya, humanis kalau orangnya bisa melakukan dengan sesungguhnya oke-oke saja. Dalam pandangan secara umum sulit sekali mengatakan itu humanis, sombong banget begitu. Karena manusia itu tantangannya adalah hawa nafsu, punya keinginan. Bolehlah saya perhias anak saya dengan kalung yang indah, dengan anting-anting yang bagus, ya. Tapi jangan terlalu berlebih. Kalau tetangganya pada berlebih ya tidak apa-apa, biasa baik. Kalau tidak ya mencolok, ya. Dan jangan ajari dia pamer begitu, biasa saja, ya. Tapi di sisi lain kita punya kelebihan harta emas hanya sebagian yang tentunya kita harus mampu ya berapresiasi terhadap harta kita. Oke, jadi yang terpenting adalah tadi tidak humanis. Tapi bagi saya stoik itu bisa digantikan dengan suatu pengorbanan juga.
ya, yang akhirnya kita bisa menikmati bukan pengorbanan tapi kewajiban, apresiasi yang harus diapresiasikan dari suatu kenikmatan rohani termasuk berkah, ya. Paham ya? Oke, sudah. Saya kira cukup. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, maafin ya. Maafin semua yang nonton juga itu. Ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.